Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Hurairah, sahabat Nabi dan sang penghafal hadis. Tidak diragukan lagi, hampir semua kaum muslimin pasti mengenal sahabat Nabi yang satu ini. Beliau mempunyai bakat yang luar biasa dalam hal kemampuan dan kekuatan ingatan. Beliau mempunyai kelebihan dalam seni menangkap apa yang didengarnya, sedangkan daya ingatnya mempunyai keistimewaan dalam hal menghafal dan menyimpan. Hampir tak pernah ia melupakan satu kata ataupun satu huruf pun dari semua yang pernah didengarnya. Ia telah mewakafkan hampir seluruh hidupnya untuk lebih banyak mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak menerima dan menghafal hadis serta meriwayatkannya. Pada zaman jahiliyah, orang memanggilnya Abu Syam. Ketika hendak memeluk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" "Abdus Syam," jawabnya dengan singkat. "Bukannya Abdurrahman, yakni hamba Allah?" tanya Rasulullah. "Demi Allah, benar, Abdurrahman ya Rasulullah," jawab Abu Hurairah dengan setuju. Diberi gelar Abu Hurairah karena waktu kecil beliau mempunyai seekor anak kucing betina dan selalu bermain-main dengannya. Maka gelar masa kecilnya lebih populer daripada nama aslinya. Setelah Rasul mengetahui gelar dan asal-usul namanya, maka beliau selalu memanggilnya Abu Hir sebagai panggilan akrab. Dan Abu Hurairah lebih terkesan dengan nama panggilan Abu Hir daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam dengan perantaraan Tufail bin Amru ad-Dausi. Islam masuk ke negeri Daus kira-kira awal tahun ke-7 Hijriah, yaitu ketika beliau menjadi utusan kaumnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah bertemu Rasulullah, pemuda Daus ini memutuskan untuk berkhidmat, yakni menjadi pelayan Nabi dan menemani Nabi. Oleh karena itu, beliau tinggal di masjid di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar dan menjadi imam. Selama Rasulullah hidup, Abu Hurairah tidak menikah dan belum punya anak. Namun beliau mempunyai ibu yang sudah lanjut usia dan masih tetap musyrik. Abu Hurairah radhiyallahu an tidak berhenti mengajak ibunya masuk Islam karena beliau sangat menyayanginya dan ingin berbakti. Tetapi ibunya malah menjauh dan menolak ajakannya. Beliau pun meninggalkan ibunya dengan perasaan kacau dan hati yang terkoyak. Beliau pernah mengajak ibunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun sang ibu menolak sambil mencela Rasulullah dengan kata-kata yang menyedihkan dan menyakitkan hati. Beliau pun pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Hurairah?" tanya Rasulullah. "Aku tidak bosan-bosannya mengajak ibuku masuk Islam, tetapi beliau selalu menolak. Hari ini ia kuajak masuk Islam, tapi ia malah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas mengenai dirimu, wahai Rasulullah, yang tak sudi kudengar. Tolonglah doakan ya Rasulullah, semoga ibuku tergugah masuk Islam," kata Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan semoga hati ibu Abu Hurairah terbuka untuk masuk Islam. Pada suatu hari, ketika Abu Hurairah pulang ke rumahnya, Abu Hurairah mendapati pintu dalam keadaan tertutup. Di dalam terdengar bunyi gemercik air. Tatkala hendak masuk ke dalam, terdengar suara ibunya. "Tunggu di tempat. Agaknya sang ibu tengah berpakaian." Tak lama kemudian, "Masuklah," kata ibunya. Begitu masuk ke dalam, ibunya berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Abu Hurairah kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis gembira, sebagaimana sebelumnya ia menangis karena sedih. "Bergembiralah wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengabulkan doa Anda. Ibuku telah masuk Islam," ujar Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an mencintai Rasulullah hingga mendarah daging. Beliau tak pernah bosan memandang wajah beliau. "Bagiku tidak ada yang lebih indah dan cemerlang selain wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penglihatanku, seolah-olah matahari sedang memancar di wajah beliau," katanya suatu ketika. Sebagaimana besar cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka begitu pula besar cintanya kepada ilmu, sehingga ilmu menjadi kegiatan dan puncak cita-citanya. Ketika kaum muslimin memperoleh kesejahteraan dari limpahan rampasan perang, Abu Hurairah mendapat bahagian berupa sebuah rumah dan harta. Walaupun begitu, semua kenikmatan yang diperolehnya tidak sedikit pun merubah kepribadiannya yang mulia. Beliau tidak pernah melupakan masa lalunya. Beliau kerap bercerita, "Aku dibesarkan ibuku dalam keadaan yatim.
Kemudian aku hijrah dalam keadaan miskin. Aku pernah mengambil upah di perkebunan binti Ghazwan hanya untuk mendapatkan sesuap makanan. Aku juga pernah menjadi pelayan ataupun khadam, menurunkan dan menaikkan keluarga itu dari bawah dan ke atas kendaraannya. Kemudian aku dinikahkan dengan anak perempuan mereka. Abu Hurairah radhiyallahu an menjadi wali kota Madinah lebih dari 1 kali. Beliau diangkat menjadi wali kota oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kelembutan dan keluasan pemerintahannya tidak ada yang menandingi. Dalam pribadi Abu Hurairah terkumpul kekayaan akan ilmu, ketakwaan dan kewaraan. Siang hari beliau berpuasa, malam hari beliau beribadah. Kemudian dibangunkannya istrinya. Istrinya beribadah sepertiga malam. Setelah itu membangunkan anak perempuannya. Maka anak gadis itu beribadah juga sepertiga malam terakhir. Karena itu dalam rumah tangga Abu Hurairah tidak putus-putusnya orang beribadah sepanjang malam. Sepanjang hidupnya, Abu Hurairah senantiasa bersikap dan berbuat baik terhadap ibunya. Bila beliau keluar rumah, beliau berdiri lebih dahulu di muka pintu kamar ibunya untuk mengucapkan salam. Beliau juga giat mengajak orang bersikap dan berbuat baik terhadap orang tua mereka, serta menyayangi mereka. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu an sakit dan akan meninggal dunia, beliau menangis. Orang-orang bertanya kepadanya, "Mengapa Anda menangis, wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Aku menangis bukan karena sedih berpisah dengan dunia ini. Bukan, aku menangis karena perjalanan masih jauh, sedangkan perbekalanku hanya sedikit. Aku telah berada di ujung jalan yang akan membawaku ke surga atau neraka. Sedangkan aku tidak tahu di jalan mana aku berada." Marwan bin Hakam datang berkunjung dan menengoknya. Marwan berkata, "Semoga Allah segera menyembuhkanmu, wahai Abu Hurairah." Mendengar doa Marwan tersebut, Abu Hurairah justru berdoa sebaliknya. "Ya Allah, aku sudah rindu bertemu denganmu. Semoga engkau juga begitu terhadapku. Segerakanlah bagiku pertemuan itu." Tidak lama setelah Marwan tiba di rumahnya, Abu Hurairah meninggal dunia dengan tenang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadanya. Ia telah menghafal tidak kurang dari 1609 hadis Rasulullah SAW untuk kaum muslimin. Dan inilah sedikit kisah tentang Abu Hurairah. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.